Renungan Minggu Advent keempat. Pembacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan Minggu Advent keempat adalah sukacita dalam menyambut Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat 45. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat, yakni momen terakhir dalam masa penantian kita sebelum kelahiran Sang Juru Selamat. Injil hari ini membawa kita kepada perjumpaan dengan dua tokoh wanita yang menjadi teladan iman bagi kita, yaitu Maria, ibu Yesus, dan Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis. Peristiwa perjumpaan ini bukan sekedar pertemuan keluarga, tetapi momen penuh rahmat yang mengajarkan kita tentang iman, tentang sukacita dan keberanian dalam menyambut kehadiran Allah dalam hidup kita. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang menjadi pokok permenungan kita pada minggu ini. Yang pertama, sosok Maria. Sosok Maria adalah simbol ketaatan dan kerendahan hati. Maria yang menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Mesias, menunjukkan ketaatan luar biasa meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit dan tidak menguntungkan bagi dirinya. Sebagai seorang perempuan muda di Nazaret, kehamilan di luar pernikahan berpotensi membawa konsekuensi sosial yang berat. Namun bagi Maria, dia lebih memilih untuk percaya kepada Allah dengan berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Sikap Maria ini mengajarkan kita untuk tetap percaya pada rencana Allah, meskipun kadang tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Elisabet adalah simbol sukacita iman yang meluap. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, bayi dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Elisabet dipenuhi Roh Kudus yang memampukan dia untuk menyebut Maria sebagai yang diberkati di antara semua wanita dan memuji imannya. Perjumpaan ini mengingatkan kita bahwa sukacita sejati muncul dari pertemuan dengan Tuhan. Seperti bayi Yohanes yang melonjak,
jiwa kita juga dipanggil untuk bersukacita karena kehadiran Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, sukacita yang menular. Maria dan Elizabeth menunjukkan bahwa sukacita adalah sesuatu yang perlu dibagikan. Kehadiran Maria membawa berkat dan sukacita kepada Elizabeth, dan melalui kelahiran Kristus, dunia mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Dalam masa Advent ini, kita juga dipanggil untuk membawa sukacita. Pertanyaan refleksi: bagaimana kita bisa membawa terang dan penghiburan kepada orang lain di tengah dunia yang penuh dengan tantangan? Yang keempat, penantian yang penuh harapan. Minggu Advent keempat adalah momen terakhir untuk mempersiapkan hati kita menyambut Natal. Sama seperti Maria dan Elizabeth, kita diajak untuk menanti kelahiran Yesus dengan penuh iman dan harapan. Pertanyaan refleksi bagi kita: sudahkah kita menyediakan ruang dalam hati kita untuk Kristus? Apakah hidup kita mencerminkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang kita nantikan dalam Natal ini? Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Maria dan Elizabeth mengingatkan kita bahwa Advent adalah waktu untuk bersiap, waktu untuk bersukacita, dan waktu untuk berbagi. Mari kita meneladani ketaatan Maria, sukacita Elizabeth, dan penantian penuh harapan mereka. Semoga kita semua diberkati dan menjadi berkat bagi sesama di masa Advent ini, sehingga kehadiran Kristus dapat dirasakan oleh semua orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.